Gimana caranya agar permainan gitar kita berasa, berkarakter, dan bernyawa? Ingin tahu? Simak videonya sampai tuntas. Salam sang gitaris, saya Faye. Hari ini saya mau ngobrol aja ya, gimana agar permainan gitar kita lebih berasa, bernyawa, dan berkarakter ya. Apa maksudnya? Seringkali saya lihat pemain gitar mainnya tuh nggak ada rasa ya, tidak ada hal yang feel yang saya dapat. Nah, saya coba simpulkan dari pengalaman saya belajar gitar dari SMP ya sampai sekarang. Nah, untuk mendapatkan rasa, mendapatkan karakter dan nyawa itu, saya simpulkan 3. Langsung saja. Yang pertama adalah teman-teman harus memiliki influence dalam bergitar. Itu nggak bisa ditawar ya. Jadi walaupun teman-teman ingin menjadi gitaris original, tapi nggak bisa. Tetap harus ada seorang yang mempengaruhi kita bermain. Ya, yang paling mudah milikilah idola, benar-benar gitaris panutan ya, yang benar-benar menjadi panutan. Ya, sekali lagi karena tidak ada yang original di dunia ini. Kalau teman-teman pelajari gitaris-gitaris hebat, itu dia punya influence masing-masing. Kalau Yngwie, influence-nya adalah Ritchie Blackmore, Steve Vai, influence-nya Joe Satriani, Nuno Bettencourt dan sebagainya, itu punya influence masing-masing. Soalnya teman-teman bisa mempelajari kehidupan mereka dan influence yang mereka dengar siapa saja. Ya, seperti Eddie Van Halen itu banyak mempengaruhi banyak gitaris. Banyak gitaris seperti saya bilang tadi, Nuno Bettencourt itu dipengaruhi oleh Eddie Van Halen. Eddie Van Halen sendiri pun dipengaruhi gitaris yang lain. Ngerti ya? Jadi influence itu perlu. Kenapa perlu? Karena influence itu pertama membawa passion. Saya pernah cerita ya, membawa gairah. Duh, saya pengen bisa seperti ini. Lalu kedua, kita mengenal jati diri kita. Buktinya kenapa setiap orang punya influence yang berbeda? Karena ya kesukaannya berbeda dengan yang lain ya. Ada yang bilang, kok kenapa sih Kak Faye senangnya Yngwie? Yngwie kan main gitar gitu-gitu aja. Nggak tahu, saya suka saja. Karena buat saya musik klasik itu musik yang unik ya. Dan dia bisa menerjemahkannya dalam gitar elektrik. Saya suka Steve Vai karena dia brilliant, pemikirannya luar biasa. Dan saya pengen tahu apa yang di otaknya. Jadi setiap saya mengulik lagunya dia, saya pengen tahu apa sih yang ada di pikirannya. Sehingga dia bisa memainkan melodi seperti itu. Nah, itu influence. Jadi perlu influence ya. Teman-teman memiliki idola siapapun, mau Indonesia, dalam musisi lokal, atau mungkin pamanmu, atau kakakmu, papamu, atau orang teman-temanmu yang menurut kalian, wah ini jadi influence nih, atau jadi pengaruh buat hidup saya. Ya, jadi pertama memiliki influence. Yang kedua, teman-teman biasakan mengisi memori kepala kita itu dengan lagu-lagu gitar ya. Kalau teman suka main gitar, dengarnya lagu piano, instrumen piano, ya, atau mungkin denger lagu solo drum, itu nggak cocok ya. Maksudnya kalau teman-teman jadi pemain gitar ya, pastikan apa yang kalian dengar itu lagu-lagu gitar. Ya, kalau teman-teman bedah komputer saya, di MP3 saya itu lagu-lagu gitaris semua, baik dari pop, jazz, latin, segala macam. Saya dengar ya, asal gitar. Sekali lagi ya, saya dengar asal itu gitar. Atau mungkin dari artis pop apa yang ada solo gitarnya, saya dengar solo gitarnya, saya dengerin terus. Saya dengarkan aja, terus dengarkan. Itu akan tanda kutip meracuni memori kita ya. Dari cara dia main, cara dia membuat kalimat, bikin frase, segala macam, itu akan mempengaruhi kita main. Ya, jadi otak kita akan mengumpulkan semua itu, dan itu secara nggak langsung akan mempengaruhi apa yang kita mainkan. Ya. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang sering mendengar lagu-lagu klasik, gitar klasik, pasti itu yang teman-teman mainkan. Ya, kalau teman-teman sering dengar lagu jazz, ya itu yang teman-teman mainkan. Banyak teman saya yang pemain jazz, kenapa bisa? Karena tiap hari yang didengar lagu jazz. Demikian saya terbalik, kakak saya itu adalah penggemar lagu rock sejati. Mulai dari Rolling Stone, dari lagu-lagu heavy metal, Judas Priest, AC/DC, itu yang saya dengar ya dari kecil. Motley Crue, Kiss, dan itu yang mempengaruhi saya bermain sampai hari ini. Jadi apa yang kita dengar itu yang mempengaruhi. Kalau teman-teman mau jadi apa, dengarkan apa yang teman-teman mau. Sekali ya, engkau akan menjadi seperti apa yang kau dengar. Sekali lagi, engkau akan menjadi seperti apa yang kau dengar. Oke.
Yang ketiga, nah ini, jangan cuman influence, nggak cukup maksud saya. Jangan cuman denger, nggak cukup juga cuman denger. Mainkan, ya, mainkan. Waktu saya suka Yngwie Malmsteen, dia suka main sweep, ya saya belajar sweep. Ya saya mainkan sampai benar-benar mirip. Sekali lagi ya, mainkan sampai benar-benar mirip, sampai dapet. Kalau Yngwie itu dapat Yngwie-nya gitu loh. Kalau sampai Stevie Vai dapat Stevie Vai-nya. Dan ya harus seperti itu. Teman-teman ada suka Andy James, sampai dapat Andy James-nya, dapat cara mainnya. Oke. Nah, kenapa seperti itu? Sekali lagi saya tidak menolak orang yang suka original ya. Tapi menurut saya gini. Saya punya pengalaman menarik waktu SD. Walaupun gak ada hubungan sama gitar, tapi ini bagus. Waktu SD saya belajar seni rupa, saya belajar gambar. Saya gambar Ultraman, gambarnya di depan, saya gambar. Dan berantakan nih. Lalu guru saya bilang gini, kamu ambil kertas minyak atau kertas kalkir. Taruh di atas gambar Ultraman tersebut. Nah kamu ikutin tuh, dijiplak. Ya, mungkin sudah tahu jiplak ya, dijiplak. Dan akhirnya jiplak tuh. Nah, waktu menjiplak itu saya mulai paham. Oh, Ultraman itu ada lampu di sini ya. Oh, Ultraman itu garisnya 2 di sini. Oh, Ultraman itu ada warna putih di sini. Saya tahunya waktu saya menjiplak. Dan waktu saya gambar lagi Ultraman di kertas lain, tanpa menjiplak, saya gambar, detailnya ada. Ultramannya ada matanya, di sini ada lampunya, udah mulai jelas segala macam. Nah, analogi ini membuat saya ngerti kenapa saya harus mengcover pemain gitar tertentu. Saya ada soal pemain gitar yang anti cover ya, tapi kalau saya bilang yuk cover aja agar kita dapat detailnya gitu ya. Saya nggak mungkin bisa tapping kalau saya nggak belajar lagu Van Halen, ngerti mas saya? Saya nggak mungkin bisa main riff metal kalau saya nggak pernah ngulik lagunya Metallica dan sebagainya. Saya nggak mungkin bisa sweeping saya kalau nggak belajar dari Yngwie Malmsteen. Saya nggak bisa main speed, legato speed kalau saya nggak belajar dari Stevie Vai dan sebagainya. Saya mainkan itu dan untuk apa? Untuk saya dapat karakternya. Nah, yang ketiga inilah membuat main gitar. Tiga hal inilah yang membuat permainan kita ini berasa. Teman-teman itu saja yang suka dengan video ini silahkan like, ya, klik like. Yang belum subscribe silahkan subscribe, klik tombol lonceng. Yang teman-teman mau dukung saya boleh beli support dalam bentuk super thanks. Boleh berdonasi juga kalau teman-teman mau, dan yang mau jadi member untuk mendapatkan fasilitas VIP boleh silahkan saya, atau ada yang mau secara online kita belajar juga silahkan hubungi langsung dalam drop di kolom komen dan atau ikuti IG saya ya. Oke, itu saja, semoga bermanfaat video ini ya. Semangat belajar ya, tetap tekun dan jangan patah semangat di tengah jalan. Oke, semangat belajar. Salam sang gitaris.